adik-adik semuanya sehat? Puji Tuhan, kita mau beribadah bersama. Meskipun di rumah masing-masing, adik-adik tetap siapkan diri dengan baik. Ya, kita ingat sarapan dan juga kita saat ini mau mempersembahkan, nanti ada sesi persembahan, mau mempersembahkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita kumpulkan, taruh di dalam celengan. Nanti pada saat sudah normal, kita bisa kumpulkan persembahan, bawa persembahan kita ke gereja. Ya, adik-adik, kita sama-sama mau siapkan hati, siapkan pikiran kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala keadaan kami sampai pada hari ini. Tuhan, Engkau memberkati, memberikan kami makanan, memberikan kami pakaian, berikan kami pendidikan, dan berikan kami kesehatan sampai kepada hari ini. Keluarga yang mengasihi kami, kami bersyukur Tuhan untuk semuanya itu. Biarlah Tuhan, semua berkat Tuhan yang sudah kami terima, boleh juga Tuhan kami pakai dengan sebaiknya, dan juga boleh untuk memberkati orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah dosa kami supaya kami boleh layak memuji muliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini doa permohonan kami Bapa. Kami mau berserah ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama angkat pujian yang pertama, yaitu segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hallelujah.
kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demi Dia firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demi Dia firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik siapkan persembahan dan masukkan ke dalam celengannya ya. Kita sama-sama angkat pujian ini, A Gift to You. Everything I am, everything I'll be, I give it to You, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to You. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Everything I have, all You given me, I give it to You, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to You. Is a gift to You. Adik-adik, kita mau sama-sama lipat tangan. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh memberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang menyucikan, menguduskan, melayakkan persembahan kami boleh layak di hadapan Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang di luar sana yang kekurangan. Tuhan Engkau yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Anak-anak Tuhan, kiranya boleh Tuhan Engkaulah yang mencukupkan. Ini doa kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan berserah. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, siapkan pikiran kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Kita sama-sama angkat pujian firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Tuhan tolong padaku.
pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh datang kembali dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang mengajari apa yang Tuhan mau katakan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, satu hari ada seorang anak yang bernama Andi. Andi pada waktu itu dia berkumpul dengan keluarganya. Papanya tiba-tiba bercerita kepada dia. Papanya mengatakan, Andi, nanti kalau kamu ujian nilainya bagus, Papa akan bawa kita semua jalan-jalan. Mendengar hal itu, Andi sangat senang sekali. Kenapa? Karena dia pengen kumpul satu keluarga pergi jalan-jalan. Lalu dia terus belajar. Kenapa? Karena dia mau mencapai apa janji papanya itu. Nah, ketika ujian sudah tiba, Andi terus belajar dan dia bisa melewati semua ujian. Tiba hari pembagian nilai ujiannya. Nah, Andi mendapat nilai yang paling bagus. Tetapi pada waktu itu dia menunggu papanya. Papanya rupanya sibuk sekali dan sepertinya papanya kelihatannya lupa. Lalu Andi tidak mau tanya kepada papanya. Andi diam-diam saja lalu menunggu. Papa kok sepertinya nggak tahu ya. Nilaiku bagus. Kenapa Papa kok nggak tanya? Lalu kita mau pergi jalan-jalan. Padahal itu janji Papa. Akhirnya Andi diam-diam tapi dia tidak mau tanya. Lalu satu saat ketika papanya pulang dari kantor, papanya mengatakan, Andi, kemari. Kita mau pergi. Ini Papa sudah beli tiket. Kita mau pergi ke Bali. Papa mau membawa kita semua pergi ke Bali jalan-jalan. Andi mendengar itu tidak begitu yakin. Ya. Lalu dia tanya lagi, apa Pak? Mau ke Bali? Benar. Bapaknya mengatakan, benar, ini sudah ada tiket. Ayo sekarang siap-siapkan pakaian kalian. Kita akan berangkat besok pergi ke Bali. Dan Andi yang tadinya wajahnya cemberut, tiba-tiba dia begitu yakin. Karena papanya mengatakan, sudah ada tiket, kita akan berangkat besok. Lalu dia masuk ke kamar, mempersiapkan semua keperluannya. Nah adik-adik sekalian, di sini kita melihat bahwa papanya Andi tidak lupa kepada janjinya. Makanya dia selalu berusaha cari waktu kapan yang bisa. Lalu dia menepati janjinya kepada Andi. Nah, firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini bercerita tentang keadaan Israel pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Saul. Nah, Raja Saul pada waktu itu dia sedang memimpin Israel, tiba-tiba ada seorang muda datang kepada dia mengatakan, Raja, kita sudah gawat sekali. Kenapa? Karena sekeliling kita sudah dikepung oleh tentara Filistin. Lalu Raja Saul sangat pening. Bagaimana menghadapi mereka? Sepertinya tidak punya persiapan. Lalu Raja mencoba mencari Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab dia. Karena apa? Karena dia sudah tidak setia kepada Tuhan, tidak menyembah kepada Tuhan, bahkan menyembah kepada dewa-dewa Baal. Lalu pada akhirnya dalam keadaan pusing, dia mencari wanita yang bisa meramal, wanita yang bisa memanggil roh-roh orang meninggal. Malam hari, dia menutup wajahnya, membawa beberapa prajurit bersama-sama dengan dia. Mereka mengendap-endap pergi ke rumah wanita itu. Nah, sesampai di rumah wanita itu, dia bertanya, kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk melawan tentara Filistin? Wanita itu hanya mengatakan,
kamu tidak akan menang. Kamu dengan anak-anakmu akan mati. Wah, waktu itu Raja Saul sangat terkejut karena dia berpikir, kalau saya harus mati, anak-anak saya harus mati, untuk apa saya pergi berperang? Lalu dia pulang dan tentara-tentara menunggu dia. Raja, kapan kita akan pergi perang? Dan raja tidak menjawab karena dia sudah susah hatinya, sebab dia tahu besok dia akan mati dan anak-anaknya juga mati. Dengan putus asa, lalu dia membawa tentaranya untuk pergi berperang. Ternyata tidak berhasil. Dalam peperangan itu dia mati bersama dengan anaknya, terbunuh. Dan waktu itu Daud yang sudah diurapi oleh Tuhan menjadi raja, tapi belum naik menjadi raja. Dia tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Lalu seorang pemuda datang kepada dia, Daud, kamu nggak tahu keadaan yang sebenarnya. Raja Saul sudah meninggal, kemudian anak-anaknya juga sudah meninggal. Daud mendengar itu merasa sedih sekali, karena walaupun Saul begitu jahat kepada dia, mau membunuh dia begitu Saul tahu bahwa dia sudah diurapi untuk menjadi raja, tapi dia tidak membalas kejahatan itu. Dia merasa sedih, kenapa pemimpin kami sudah meninggal. Tetapi dalam hatinya dia bangkit, ada satu perasaan bangkit untuk maju. Saya harus bangkit untuk maju melawan orang Filistin. Tapi dia ingat, saya tidak boleh ambil langkah sendiri. Dia tanya kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan, apakah saya harus pergi berperang melawan tentara Filistin? Dan waktu itu Tuhan mengatakan, sudah tiba waktunya. Sekarang engkau harus membawa prajurit-prajurit yang bersama dengan kamu pulang ke Hebron, tinggal bersama dengan mereka, memimpin mereka untuk bisa melawan tentara Filistin. Lalu dia pun membawa orang-orang yang mengikut dia. Mereka tinggal di Hebron. Nah, di Hebron selama 7 tahun dia memimpin mereka semuanya. Ya. Mereka pulang, mereka sampai di Hebron, orang-orang sangat senang. Orang-orang masih kenal dia. Orang-orang mengatakan, ini kan Daud. Wah, Daud sudah pulang. Dan tua-tua pada waktu itu, mereka juga keluar, mereka lihat, wah, Daud sudah pulang. Lalu mereka mengadakan rapat. Sekarang raja kita sudah mati terbunuh. Kita mau pilih siapa? Dan akhirnya mereka mengambil satu keputusan bahwa mengangkat Daud untuk menjadi raja bagi satu suku yang ada pada waktu itu. Dan tua-tua itu keluar mencari Daud dan memberitahukan kepada dia, kami minta engkau menjadi raja kami, memimpin kami. Dan akhirnya Daud menyadari waktu Tuhan, janji Tuhan sudah tiba, maka saya akan memimpin di sini. Dan akhirnya Raja Daud bisa memimpin selama 7 tahun. Nah, tahun ke-8, suku-suku Israel yang lainnya mereka datang dan menyembah, memohon kepada Daud untuk bisa menjadi raja mereka, untuk bisa memimpin mereka. Dan Daud memimpin mereka dengan baik. Nah, kemudian sesudah Daud menguasai semua bangsa Israel, dia merasa memang waktu Tuhan itu sangat indah. Tetapi dia merasa ada satu lagi yang belum dikuasai, yaitu Yerusalem. Lalu dia memberitahukan kepada tentara-tentaranya pada waktu itu, dia mengatakan, saya mau pergi merebut Yerusalem, karena itu juga bagian daripada Israel. Lalu orang-orang pada waktu itu semua tertawa. Kenapa? Mereka mengatakan,
kamu ini ngomong ya, mau menguasai Yerusalem. Tidak bisa, karena Yerusalem itu temboknya sangat kuat. Dan orang-orang yang tinggal di sana itu adalah orang-orang Yebus. Dan mereka kalau berperang selalu menang. Didukung dengan tembok mereka yang kuat sehingga musuh tidak bisa masuk. Kamu ini nggak tahu kalau orang-orang Yebus itu sangat kuat. Temboknya sangat kuat. Daud mengatakan, jangan takut, kita harus pergi melawan mereka. Sebab Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Mereka tertawa, tapi Daud tidak putus asa. Lalu dia panggil semua prajuritnya, dia mengatakan kepada mereka, kalian semua, kita besok akan pergi berperang, merebut Yerusalem. Dan siapa yang bisa menduduki Yerusalem pertama, dia bisa masuk ke dalam, saya akan mengangkat dia menjadi panglima atas semuanya. Wah, mereka begitu semangat. Tetapi mereka juga ada rasa takut. Karena apa? Mereka takut kalau nanti kalah. Sebab mereka sudah tahu setiap bangsa yang melawan orang Yebus itu pasti kalah. Karena tembok mereka yang kuat di Yerusalem. Tetapi Daud mengatakan, jangan takut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan sudah memberikan kepada kita. Kita pasti akan menguasai itu. Dan akhirnya mereka timbul satu keberanian. Esok pagi mereka pergi menduduki Yerusalem. Dan benar, apa yang Daud yakini, apa yang Daud imani, bahwa Yerusalem sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Dan mereka berhasil menduduki Yerusalem. Dan akhirnya Daud merasa, semua Israel sudah saya kuasai. Itu adalah janji Tuhan, bahwa saya diangkat menjadi raja atas Israel. Nah, adik-adik sekalian, kita melihat janji Tuhan kepada Daud. Daud menerima janji itu, tapi tidak langsung menjadi raja. Dia harus menunggu fase demi fase. Dia harus menunggu begitu lama. Dia harus mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan tidak lupa janjinya kepada Raja Daud. Dan akhirnya Daud bisa menjadi raja atas seluruh Israel. Ini berarti bahwa semua kita juga bisa merasakan janji Tuhan. Semua kita juga bisa menikmati janji Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah bohong. Apa yang Dia janjikan, Dia akan berikan kepada setiap anak-anaknya. Nah, mungkin pada saat ini kita sedang merasa sakit. Mungkin pada saat ini kita sedang merasa kecewa. Ingat, janji Tuhan. Tuhan akan memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera kepada kita, memberikan kesembuhan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus datang kepada Tuhan. Kita berdoa, menunggu waktunya Tuhan. Tuhan kapan akan memberikan jawaban itu kepada kita. Nah, oleh karena itu, adik-adik, jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan memberikan kepada kita. Nah, mungkin waktu Tuhan itu tidak langsung menjawab doa kita. Tapi Tuhan pasti akan menepati janjinya. Nah, sebagai hafalan bagi kita, bisa akan ambil dari Mazmur 23 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang selalu setia dan menepati janji Tuhan. Ajari kami untuk percaya kepada Tuhan dan selalu setia kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita doa Bapa kami, dan nanti nyanyi lagu Bapa terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Engkau kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan juga tetap belajar dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.